Teman saya yang beli, justru saya nggak pengen beli. Oh, nggak pengen beli mobil? Meskipun bisa beli mobil. Jadi yang saya ajarin main bounty, justru mereka itu beli motor, beli mobil, bangun rumah. Halo teman-teman Postcard, sahabat-sahabat Postcard. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, Rohim, ya, dari daerah Grobogan, Jawa Tengah. Ya. Rohim ini seseorang yang menurut saya luar biasa, seorang trader kripto yang sekarang menjadi salah satu trader prioritas di Indodax, dan beliau ini punya pengalaman yang luar biasa yang kita bisa belajar banyak dari beliau, dari benar-benar zero sampai sekarang bisa berangkat ke umroh, terus bisa membangun rumahnya, lain sebagainya, semua dari kripto. Ya, Rohim mungkin bisa diperkenalkan dulu. Perkenalkan, sebenarnya terima kasih atas undangan Pak Oscar. Saya jauh-jauh hari sebetulnya juga pengen kesini, cuma terkendala waktu dan tenaga juga. Karena terus beliau Pak Oscar ngundang saya langsung, jadi saya ngerasa terima kasih sekali. Ya, boleh cerita nih, pertama kali Rohim ini katanya dulu sempat sakit ya, terus kemudian ceritanya gimana pertama kali itu? Awalnya itu di bulan Agustus saya kerja di pabrik, terus main ke kos-kosan istri, waktu itu masih berteman. Setelah itu tahulah, itu ada surat berkait jajaran, saya buka ternyata istri saya sakit. Oh, istrinya sakit? Ya, dan harus dioperasi. Oke. Nah, terus waktu itu saya urusilah operasinya. Nah, waktu itu 3 hari 3 malam, saya nggak tidur. Jadi pagi ngurusin surat jam sostek, siangnya saya kerja, malamnya nungguin istri saya di rumah sakit. Dan udah kecapean, waktu pulang kerja itu kecelakaan. Kecelakaannya kecelakaan apa ini? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal, karena Ya. kecapean ya berarti ya? Ya, motor pun nggak masalah kok. Pakai apa? Pakai motor ya? Ya, pakai motor. Oke. Nah, habis itu istri saya pulang, terus besoknya itu saya langsung kecelakaan. Oke. Masuk rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit itu akhir September 2012. Oke. Tahun 2012 ya? Terus dari situ udah mulai suka sama saya dia. Karena ditungguin 3 hari? Iya, efek itu mungkin. Terus singkat ceritanya tuh kita sepakat nikah itu di bulan Mei. Ya, tunggu, kita balik sedikit. Tadi kecelakaannya itu membuat suatu perubahan dalam hidup Mas Rohim atau gimana? Atau kecelakaan kecil biasa atau gimana? Karena saya dengar katanya gara-gara itu Mas Rohim malah dipaksa untuk keluar kerja ya? Iya, itu kan karena nggak bisa kerja, jadi keluar kerja. Terus saya ngumpulin duit itu juga nggak bisa. Sedangkan 1 minggu itu harus kontrol habis. Waktu itu menurut saya banyak sih, 500.000 per minggu. Ya, belum sewa mobilnya. Itu banyak dong, berarti kan 1 bulan hampir 2 juta ya? Belum sewa mobilnya. Belum sewa mobil. Kan kita bicara Mas Rohim waktu itu benar-benar sebagai buruh pabrik berarti kan? Iya. Nah, itu cuma bisa kontrol dari bulan Oktober sampai Desember saja di 2012. Masuk tahun ke 2013 Januari itu udah semua aset orang tua saya habis. Oke. Sawah, terus ternak. Untuk berobatnya Mas Rohim ya? Iya, termasuk juga punya utang. Oke. Itu habis, terus rekan-rekan kerja saya dulu di pabrik hubungi, terus disuruh ke Surabaya. Istri saya bilang, kamu kalau bisa naik motor, silakan kamu datang ke Surabaya. Nanti urusan kontrol ke rumah sakit, biar saya yang nanggung. Istri saya yang bilang gitu dulu. Oke. Kan di Jawa Tengah ya Mas Rohim tinggalnya? Sekarang di Jawa Tengah. Oh, dulunya di Surabaya? Di Surabaya. Oke. Oh, dulu kerja di pabrik itu di Jawa Timur berarti ya? Iya, di Surabaya. Oke. Dari rumah itu sekitar 40-50 kiloan. Jadi terbiasa PP, capean. Oke. Ya, itu kisah cinta sebelum menikah ya? Tapi saya dengar-dengar Mas Rohim ini sangat mencintai istrinya nih. Iya. Jadi kalau kita lihat sosial media Mas Rohim, cuma tentang 2 hal, istrinya atau kripto. Ada teman juga. Oh, sama teman ya? Jadi yang bantu bukan cuma istri saya, tapi teman-teman saya juga. Sebagian bantu anak-anak Madura itu. Jadi tahu istri saya keluar uang banyak,
terus teman-teman saya lain patungan juga ikut untuk bantuin ya, masalah kontrol. waktu itu ya, tahun 2012 ya? Itu waktu dibantuin teman di tahun 2013. 2013 ya. Terus pertengahan 2013 terus kita nikah. Oke, wow. Ya. Dan sekarang punya anak berapa? Mau anak ketiga, ini hamil 4 bulan. Oh, lagi hamil ya? Oh, Ya. Selamat ya, semoga semuanya lancar. Amin. Ya, luar biasa. Ini Mas Rohim. Boleh cerita nggak Mas Rohim? Dari pengalamannya kemarin, kecelakaan, terpaksa keluar kerja, terus kemudian kan habis itu terpaksa harus berhutang ya, terus ada keluarga habis, lain sebagainya. Terus akhirnya kok sekarang bisa berangkatin keluarga umroh, terus kemudian bisa bangun rumah, kemudian bisa memberikan impian buat istrinya yang diinginkan, memberikan yang berkecukupan, dan sampai sekarang nggak kerja ya Mas Rohim ya? Nggak full kripto. Nggak full kan? Full di kripto loh sekarang. Ceritanya gimana ada nih? juga usaha, cuma ada yang handle sendiri sekarang. Oke, sekarang sudah jadi seorang pengusaha. Ya. Awalnya semua dari kripto nih ya. Bisa cerita nih, gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba hidupnya berubah banget dari yang benar-benar punya utang, harta keluarga habis, sampai bisa seperti sekarang ini? Jadi gini, waktu itu nikah kan di tahun 2013 bulan Mei. Oke. Nah, bulan Juni waktu itu saya di Surabaya. Waktu istri saya kerja, saya dikasih uang 5.000 sampai 10.000 untuk sama untuk siapa? makan. Sama istri? Iya, kalau ditinggal kerja. Oke. Saya kan nggak bisa kerja. Ya. Setiap jadi jam harus ganti. Yang kerja itu malah istri waktu itu awal-awal? Iya, sampai anak sudah lahir pun masih istri yang kerja. Oke. Nah, waktu itu usia pernikahan masih 1 bulan. Kalau di kos-kosan itu jika dia pergi untuk kerja, saya dikasih uang 5.000 sampai 10.000 untuk saya makan. Awalnya berarti bapak rumah tangga? Saya? Iya, betul kan? Ya, yang kerja istri dulu ya. Tapi waktu itu nggak tak pakai buat makan. Oke. Untuk ke warnet. Dipakai ke warnet. Untuk apa ini ke warnet? Beli paketan internet. Oke. Kan ada jam-jaman. Kalau 5.000 di sana sekitar 2-3 jam. Nah, di situ saya buat main game malah. Buat main game. Istrinya nggak marah itu? Enggak. Oh, istrinya benar-benar sayang sama Mas Rohim. Udah tahu kalau suka dengan yang identik sama komputer gitu. Oke, ya. Jadi dibiarin sampai akhirnya waktu main game itu ada temen pamer item game. Item game ini mahal ini. Nah, sedangkan saya tahu keuangan dia itu gak mungkin lah dia beli ini. Terus akhirnya dia cerita, ini beli bisa gratis. Dengan catatan kamu belinya bukan pakai uang, tapi pakai Bitcoin. Pakai Bitcoin. Oh, kenalnya Bitcoin justru dari main game itu ya? Iya. Produknya Zynga kalau nggak salah. Oh, Zynga ya, oke. Nah, waktu itu terus saya cari tahu, pengen juga lah item itu. Dengan cara saya main voucher. Oke, main voucher. Berarti di freebitco.in ya? Oh, banyak macam-macam. Itu salah satu yang terkenal. Yang paling terkenal itu. Ya, oke. Nah, dari situ terus tak lihat-lihat ngapain saya main game. Kalau Bitcoin bisa buat beli, otomatis pemikiran saya Bitcoin ini ada nilainya. Oke. Nah, waktu itu terus saya nggak tahu tempat nyairin. Ya udah, anggar cari-cari, kumpulin di wallet blockchain waktu itu. Oke. Belum punya bitcoin.co.id. Justru saya punya akun bitcoin.co.id itu di tahun 2015 Juni. Oke. Itu tak kumpulin cuma dapat berapa waktu itu? Cuma pertama kali withdraw dari bitcoin.co.id yang sekarang jadi Indodax itu. Ya maklum masih amatiran. Dapatnya cuma 125.000. 125.000. Ya. Pamer lah. Ya maklum baru pertama kali narik dari situ terus show off. Oke. Penarikan pertama 125.000. Jadi di 2013 sampai 2015 itu cuma main-main voucher doang. Lebih fokusnya ke 2015 itu pun gara-gara istri saya dipecat di awal 2015. Padahal waktu itu sudah mulai kerja atau cuma masih istri yang kerja? Semuanya istri. Semua istri ya? Iya. Dan istri dipecat waktu itu? Dipecat di Desember 2014. Ini supaya enak kita nyebut manggil istrinya, panggilannya apa panggilannya? Saya manggilnya dari dulu Cinta. Cinta, oke, kita panggilnya dengan Cinta. Jadi ingat film Ada Apa Dengan Cinta. Jadi apa namanya? Jadi istrinya dipecat,
Ya, istri dipecat. Terus kemudian sehari-hari gimana nih? Pengeluaran sehari-hari dan sebagainya? Waktu dipecat itu kan di akhir tahun 2014, awal 2015 Januari. Nah, itu saya di rumah mertua. Ini sudah pulang ke Jawa Tengah atau belum? Masih di Jawa Udah Timur? di Jawa Tengah di Januari 2015. Oke. Sedangkan kalau nggak salah April apa Mei, itu saya harus operasi lagi. Jadi efek kecelakaannya itu operasinya berkali-kali ya? Benar-benar parah tuh. Waktu itu gara-gara waktu istri hamil, waktu naik motor, istri mau jatuh gara-gara jalan berlubang. Daripada istri saya jatuh, mending saya yang aku buat nahan. Wah, luar biasa. Jadi dalam kondisi bekas kecelakaan, masih penyembuhan, jatuh sekali lagi karena untuk nolongin istri ya. Itu cuma refleks aja sih sebetulnya. Tapi itu kan refleks artinya benar-benar dari bawah sadar. Ya, bawah sadar benar-benar lebih baik memilih dirinya yang sakit daripada istrinya sakit. Iya. Luar biasa. Itu kena banjir. Terus infeksi tulang. Makanya sekarang kaki saya seperti ini. Jadi ini 3 kali operasi ini. Karena makanya katanya nggak bisa pakai sepatu ya sampai sekarang ya? Iya. Ya. Nah, kemudian lalu gimana dengan biaya operasinya, dengan biaya sehari-hari, padahal nggak ada yang kerja kan ya? Waktu itu pertama operasi itu pakai jasa raja. Jasa raja. Terus di cover juga dari penjualan sawah. Terus sawah orang tua? Iya. Operasi kedua itu teman-teman saya yang patungan. Operasi ketiga itu istri saya. Padahal istrinya baru dipecat ya? Iya. Ada uang jam sostek waktu itu. Dan juga uang tabungan dikit lah. Istrinya waktu kecelakaan itu istrinya nggak apa-apa kan? Mas Rohim berarti kan maaf ya Mas Rohim, berarti kan dia merasa pasti Mas Rohim jadi beban nih, ya kan? Baru nikah kecelakaan lagi, terus kemudian waktu awal-awalnya sehari-hari istri yang menghidupi semua, kan kadang-kadang istri juga capek kerja lain sebagainya. Pernah mengeluh nggak istrinya? Alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah. Nggak pernah mengeluh ya, benar-benar istri yang luar biasa. Saya nggak punya uang, dia nggak pernah minta. Kalaupun saya punya uang, dia juga nggak minta. Nah, terus titik perubahan dalam keluarga Mas Rohim ini gimana sekarang sampai tiba-tiba seperti sekarang? Jadi di kripto itu kan saya habis operasi itu opnam di Surabaya 1 bulan. Pulang dari rumah sakit, itu saya tekadkan untuk full main kripto. Tapi waktu itu HP saya masih Nokia Asha. Jadi saya daftar bitcoin.co.id itu masih pakai Nokia Asha. Java itu. Ya, pakai Java browser itu ya? Ya, yang agak tinggi dikit ya punya istri saya. Samsung Galaxy Pocket kecil itu. Nah ternyata nggak bisa dipakai Google Authenticator. Nah, saya cerita ke istri, HP ini nggak bisa dipakai 2FA. Jadi mau nggak mau harus pakai 2FA ini. Sedangkan juga dibuat multitask nggak bisa. Ini kalau main voucher nggak bisa kayak gini. Saya harus ganti HP. Terus itu punya tabungan 1,5 juta apa 1 juta waktu itu lupa saya. Ini buat budget susu sama beli obat kamu nanti. Terus gimana? Terus tahu-tahu istri itu cerita ke mertua. Nah, mertua saya support. HP pertama saya Xiaomi Redmi 2 itu dibelikan sama mertua saya untuk menunjang kinerja saya di kripto. Nah dari situ saya belajarlah trading. Sisa uang dari jam sostek itu tak pakai untuk main yang saya anggap cloud mining. Ternyata salah. Foreset kan berarti ya? Enggak. Waktu itu kan ada istilah cloud mining. Jadi kita naruh Bitcoin, nanti Bitcoinnya nambah. Oh ya itu ya, yang scammer. Scammer. Ya waktu itu kan masih awal-awal, jadi maklum kena kayak gituan. Kalau sekarang istilahnya robot trading gitu ya. Jadi menghasilkan setiap bulan menghasilkan berapa persen gitu kan? Ya hampir semacam gitulah. Jadi itu kesalahan saya. Terus hasil Bitcoinnya habis dong berarti ya?
Habis itu justru pakai uang jam sostek semuanya. Habis itu, oke. Waktu itu 3 BTC kalau nggak salah. 3 BTC, berarti kalau 3 BTC kalau sekarang itu kan berarti harga Bitcoin sekarang aja hampir 1 miliar. Iya. Ya. Waktu itu uangnya estimasi di angka 9-10 jutaan. 9-10 juta, tetap besar itu. Ya, Terus jam sostek saya istri marah-marah nggak? Nggak. Cuma cari solusi ini gimana caranya orang tua biar tidak tahu. Oh, Motor saya benar-benar. gadean. Benar-benar istrinya sangat sayang sama Mas Rohim ya. Makanya nggak heran sosial medianya tentang cintanya semua. Jadi punya motor Mio saya gadein ke koperasi. Cuma berani 1 juta waktu itu. Salah lagi, main ponzi lagi waktu itu. Nggak kapok-kapok ya waktu itu. Kan masih mencari Mencari celahnya apa di ya? mana ya. Ini bener apa enggak saya mainnya. Ternyata salah lagi. Ya sudah, habis itu terus akhirnya singkatnya itu ngumpul sama teman-teman tapi di sosmed. Dia juga sama-sama korban. Oke. Cuma bedanya dia punya pekerjaan, saya nggak punya. Ya. Jadi saya jelasin, trading itu sebetulnya kayak gini. Saya juga trading, cuma modal saya kecil. Makanya uang saya tak alihkan ke sini biar nambah dulu. Ternyata scam. Terus singkatnya dia itu cerita, tanya, kamu bisa trading nggak? Bisa, jika ada uangnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Dikasih sama teman-teman. Dari Kalimantan, dari Pasuruan, dari banyak lah di berbagai daerah itu. Jadi uang mereka itu dipercayakan ke saya. Oke. Tapi dengan catatan, saya nggak mau. Saya mau pegang, tapi ini akun kamu. Jadi nanti kamu tahu transaksi saya itu pernah beli ini di tanggal sekian, jam sekian, jualnya di harga segini, jadi nggak ada penipuan. Ini yang ngisi kamu sendiri uangnya, saya cuma sebatas trading. Nanti jadi kamu tahu Oke. untungnya seperti apa. Nah dari situ uangnya tak kumpulin. Ternyata main di situ pun lama. 1 bulan cuma dapat berapa waktu itu? 300 sampai 700 ribuan. Tapi teman-teman happy dengan itu. Happy soalnya dapat edukasi. Oke. Meskipun kadang loss juga mereka nggak mempermasalahkan. Loss itu kan juga sebetulnya Pembelajaran. kata loss itu relatif menurut saya. Gimana relatifnya? Loss itu kan kita buat sendiri. Ya betul. Karena kan sebenarnya itu kita belum loss kalau kita belum jual ya. Iya. Banyak yang salah kaprah, barangnya belum dijual, bilang sudah loss. Ya, ini kan istimewanya kalau kita trading kripto, istimewanya kalau kita trading spot market itu, kalau kita belum memilih untuk menjual, itu kita belum rugi. Iya. Karena mungkin aja besok untung gitu kan. Lebih enaknya kan sekarang daripada dijual rugi, mending di staking. Betul, ya. Makanya kalau apalagi tapi kalau zaman sekarang, zaman dulu kan belum ada staking ya. Belum, Tahun belum 2016 itu belum ada ya. Belum ada. Ya. Nah, terus lanjut cerita tadi, teman-temannya lalu gimana? Jadi mereka sudah pada mandiri. Nah, saya merasa biasa modal jalan sekian juta, terus sekarang cuma ratusan ribu, sedangkan ini cukup buat makan. Ya. Nah, terus datang teman dari Semarang. Banyak komunitas di Semarang itu ngajarin cara main kripto yang tanpa modal. Oke, caranya gimana itu tanpa modal? Main bounty. Oh, main bounty. Iya. Oke. Justru di situ lebih banyak daripada trading yang saya hasilkan. Oke. Soalnya kan waktu itu kalau dari sisi uang modal saya cuma sekian. Terus tak bandingkan dengan main bounty. Banyak kan main bounty. Oke. Secara nominal. Kalau udah main bounty ngumpul, nanti Pak buat trading lagi gitu. Oke, jadi ngumpulinnya dari bounty, terus di tradingin, Iya. terus dapat profitnya gitu ya? Iya. Nah terus sampai puncak-puncaknya ATH itu di 2017 itu. Waktu Bitcoin menyentuh harga 250 juta rupiah. 260-an kayaknya. Ya, ada 60 jutaan. Nah, itu katanya dengar-dengar bisa sampai beli mobil ya? Atau gimana ya ceritanya? Kisah hidupnya awalnya dari mana sih? Teman saya yang beli, justru saya nggak pengen beli. Oh, nggak pengen beli mobil? Meskipun bisa beli mobil. Oh, jadi lebih memilih untuk disimpan, ditradingkan daripada beli mobil? Misalnya saya beli itu berdasarkan butuh. Oke. Jadi yang saya ajarin main bounty, justru mereka itu beli motor, beli mobil, bangun rumah. Kalau saya enggak.
Jadi komunitasnya Mas Rohim ini semua jadi sukses ya, karena Mas Rohim akhirnya semua jadi bisa beli mobil, beli rumah, kemudian beli motor dan sebagainya. Ya. Benar-benar sosok yang mengubah orang-orang sekitarnya. Oh, ada yang lebih unik lagi itu tetangga saya. Dia tuh bilang gini, tak buat bahasa Indonesia kurang lebihnya seperti ini. Kamu dulu di sini tinggal itu nggak punya apa-apa. Saya juga nggak punya apa-apa. Ya. Kok kamu nggak pernah keluar rumah bisa bangun seperti ini? Caranya gimana? Dikira nuyul ya? Oh pernah itu dikira gitu. Jadi di desa itu waktu itu kan padam listriknya. Di dalam rumah nggak ada sinyal. Ya. Saya keluar bawa lilin, punyanya lilin, dikira nuyul. Dari balik lagi ke tetangga saya tadi, dia itu tanya, ngatur keuangan saya gimana? Dia kan nggak tahu kalau saya nggak keluar rumah. Dan nggak pernah keluar rumah. Kok bisa banyak uang gitu? Kalau nabung jangan uang. Itu salah. Uang nominalnya segini. Saya buat pembanding. Kalau 200.000 kita beli rokok dapat 10. Tahun depan kan belum tentu. Jadi mending 200.000 ya beli aja Bitcoin. Atau beli koin lain. Kalau Bitcoin kan menurut Mas terlalu mahal. Beli aja yang Dogecoin. Dia beli di bawah harga 100. Jualnya ATH kemarin 10.000 ya? Itu pun nggak sadar. Karena gini, 1 tahun kemudian dia nganggap itu hilang. Nah, salah kaprahnya banyak orang itu gini. Jadi pernah bikin akun di Indodax, terus lupa, dikira hilang. Padahal kan cuma tinggal klaim ulang, pakai data diri, selesai. Betul, beres. Ya. Itu prosesnya paling 1 kali 1 sampai 2 harian lah. Ya. Itu 200.000, dia jadi 10 juta. Ada riwayat transaksi. Dia langsung tahu, oh ini rahasia tuyulnya Mas Rohim gitu ya. Nah dari situ terus dia, oh mending gini ya daripada nabung uang. Jadi dia anggapnya sekarang kalau uang mending tak beliin barang gitu. Ya itu kan yang dikatakan orang ya, karena uang itu kan kita bicara inflasi ya. Jadi setiap tahun inflasi itu biarpun di paper itu tulisannya cuma 5%, tapi sebenarnya kenyataannya kalau kita lihat barang sehari-hari naiknya lebih dari 5%, ya kan. Jadi kalau kita megangnya uang, apalagi uang kita taruh bawah bantal, itu sama aja kita buang uang. Biarpun kita simpen nggak kita apa-apa kan nilainya turun soalnya. Saya sekarang juga kalau ngasih uang istri jarang uang tunai, paling uang tunai berapa gitu, secukupnya. Kalau banyaknya itu lebih ke kripto malah. Banyak kripto ya. Dengar-dengar istrinya sempat ngidam kripto ya? Iya. Ceritanya gimana nih kok bisa ngidam kripto dulu? Ini anak yang pertama atau yang kedua? Anak yang pertama itu di tahun 2013, lebih tepatnya Desember. Waktu itu saya cerita, saya main game, ada teman beli itemnya ini mahal, tapi dia bisa beli gratis. Belinya pakai Bitcoin. Nah dari situ. Malah dia ngidam Bitcoin. Terus saya cari-cari lah, voucher gitu. Akhirnya dia dipecat kan di 2014. Terus saya bilang, saya pengen expert di Bitcoin. Karena satu, saya nggak mungkin kerja ikut orang dengan kondisi kaki seperti ini. Dua, sekalipun bisa, saya secara fisik nggak kuat. Kerja lama-lama. Jalan aja jarak 1-2 kilo, udah kecapean. Karena struktur tulangnya ya? Iya. Jadi ngidam istri saya itu unik-unik. Waktu anak pertama ngidamnya Bitcoin di Desember 2013. Anak kedua hobinya belanja malah, belanja di e-commerce. Nah di situ saya nemu ide. Istri saya hobi belanja, tak cari ide-ide ketemulah. Akhirnya saya bikin sidolapak.com. Sidolapak.com. Sekarang pasif income saya dari situ. Kalau kerjaan utama ya tetap kripto. Wow. Ini usaha yang dibangun berarti ya? Iya. Jadi setiap kali Mas Rohim ini istrinya hamil, anaknya bawa rezeki masing-masing ya? Iya. Ya, yang pertama rezekinya datang dari kripto, yang kedua datang dari e-commerce. Yang benar kata orang itu kalau anak itu bawa rezeki gitu ya. Iya. Yang ketiga ini belum ngidam ini. Ya. Ditunggu aja Mas Rohim. Atau jangan-jangan anak ketiga ini pertanda Mas Rohim waktunya menikmati hidup. Iya, lebih nyantai. Sekarang kalau kena floating tuh nyantai. Semua di rumah itu full dari kripto dan saya bisa jelaskan barang per barang. Ini kripto
apa ini barang dari jualan kripto apa?